Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggota Asri Zuratunisa, Dita Setia Hertiana, Dina Rofitana Hidayah, Istianah, dan Rizky Nur Amalia. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempraktikkan tentang gerak lurus beraturan atau GLBB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLB. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui hubungan antara jarak atau S, waktu atau T, kecepatan atau V, dan percepatan atau A pada gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama yaitu ada katrol gantung tunggal, stopwatch atau timer pada handphone, penggaris, beban gantung 100 gram ada 2 buah, kemudian statif dan lem, benang kasur, serta beban tambahan. Prosedur percobaan pada gerak lurus beraturan atau GLB. Yang pertama yaitu rakit alat dan bahan seperti pada gambar. Kemudian usahakan agar beban tambahan M tertinggal di ring pembatas bila M1 turun dan M2 naik. Kemudian, tandai ketinggian beban tambahan atau M kecil mula-mula sama tinggi dengan titik A. Lalu, ukur panjang B ke C. Kemudian, biarkan sistem bergerak M plus M1 turun dan M2 naik. Catat waktu yang diperlukan M1 untuk bergerak dari B ke C. Ulangi percobaan sampai 5 kali dengan jarak B ke C yang berbeda-beda. Yaitu tinggi A tetap, B tetap, tetapi C berubah. Kemudian catat data pada tabel. Prosedur percobaan pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang pertama, susun alat seperti gambar. Lalu, tentukan dan ukur jarak A ke B dan B ke C. Usahakan jarak A ke B itu lebih besar dibandingkan jarak B ke C. Kemudian, biarkan sistem bergerak, M1 dan M kecil turun dan M2 naik. Usahakan agar beban tambahan M tertinggal di ring pembatas B. Setelah itu, ukur waktu yang dibutuhkan M1 plus M dari A ke B atau TAB dan M1 untuk bergerak dari B ke C atau TBC. Lakukan percobaan sampai 5 kali dengan jarak A ke B, yaitu titik A tetap, B berubah, C tetap, dan catat data pada tabel. Hasil percobaan pada praktikum yang pertama yaitu pada gerak lurus beraturan, didapatkan hasil tabel pengamatan yang tertera. Yang pertama yaitu pada percobaan pertama dengan jarak BC 0,32 meter membutuhkan waktu 1 detik untuk benda tersebut jatuh. Kemudian pada percobaan kedua dengan jarak BC 0,25 meter, waktu yang dibutuhkan semakin cepat yaitu 0,66 detik. Kemudian untuk yang percobaan ketiga, jarak BC-nya 0,21 meter membutuhkan waktu jatuh benda 0,47 detik. Kemudian pada percobaan 4, jarak BC yang semakin dekat 0,16 membutuhkan waktu 0,35 detik. Kemudian pada percobaan terakhir yaitu percobaan kelima, pada jarak BC 0,12 meter membutuhkan waktu 0,27 detik. Dapat dilihat semakin dekat jarak BC, waktu yang dibutuhkan benda untuk jatuh ke bawah semakin cepat. Hasil percobaan pada gerak lurus berubah beraturan didapatkan hasil pada tabel. Percobaan dilakukan sebanyak 5 kali menggunakan dengan beban yang sama yaitu 60 gram. Pada percobaan pertama yaitu jarak S
A ke B itu 0,33 meter dan membutuhkan waktu 0,55 detik untuk benda tersebut atau beban tersebut jatuh. Dan jarak SB ke C itu 0,17 meter dan dibutuhkan waktu 1,01 detik. Kemudian untuk percobaan kedua, jarak SA ke B itu 0,32 meter dan membutuhkan waktu A ke B itu 0,6 detik. Sedangkan pada jarak B ke C dengan 0,18 meter membutuhkan waktu 0,54 detik. Pada percobaan ketiga, jarak SAB 0,30 meter membutuhkan waktu beban tersebut jatuh 0,61 detik, sedangkan jarak B ke C-nya 0,20 membutuhkan waktu beban 60 gram untuk jatuh 0,45 detik. Pada percobaan keempat, jarak A ke B itu 0,27 meter membutuhkan waktu A ke B 0,72 detik, sedangkan jarak B ke C-nya itu 0,23 meter dan membutuhkan waktu 0,34 detik. Pada percobaan yang terakhir, yaitu percobaan kelima, jarak SAB-nya semakin dekat 0,20 dengan waktu yang semakin lama 0,74 detik. Sedangkan jarak SAB-nya yang semakin jauh yaitu 0,30 meter dan membutuhkan waktu 0,22 detik. Waktunya yang semakin cepat ya, tetapi jarak SBC-nya yang semakin jauh. Kemudian dari hasil praktikum atau percobaan yang telah dilakukan pada GLP dan GLBB dapat disimpulkan yaitu pada gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak sebuah benda yang memiliki lintasan berupa garis lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap dan beban juga yang sama beratnya. Semakin dekat jarak, maka semakin cepat pula waktu yang diperlukan. Kesimpulan pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yaitu gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya selalu berubah secara tetap dan beraturan serta mempunyai percepatan yang tetap atau konstan.